Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa dengan anggota Novita Kartika Anggraini, NPM 2101010005, Alfian Bintang Ramadan, NPM 2101010014, Aji Agustiawan, NPM 2101010017, Farhan Yulian Sulistyo, NPM 2101010039, Muhammad Rafal Farabi 2101010040, Reni Amalia 2101010042, Nizar Khairul Ahnam, NPM 1801010162, dan Heri Prasetyo Adi, NPM 1801010151. Siklus akuntansi. Proses akuntansi yang dimulai dengan menganalisis dan membuat jurnal untuk transaksi-transaksi dan diakhiri dengan menyiapkan catatan akuntansi untuk transaksi-transaksi periode sebelumnya. Siklus akuntansi merupakan proses pencatatan akuntansi mulai dari transaksi sampai penyajian laporan keuangan. Berikut bagan dalam siklus akuntansi. Yang pertama, transaksi. Kedua, jurnal umum. Ketiga, buku besar. Keempat, neraca saldo. Kelima, ayat jurnal penyesuaian. Keenam, kertas kerja atau neraca lajur. Ketujuh, neraca saldo setelah penyesuaian. 8. Laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kertas kerja atau neraca lajur. Kertas kerja adalah kertas berkolom atau neraca lajur yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyesuaian laporan keuangan. Penggunaan kertas kerja dapat mengurangi kesalahan. Di samping itu, kertas kerja juga dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan perhitungan yang dilakukan dan memungkinkan penyesuaian daftar secara logis. Walaupun kertas kerja akhir periode tidak diperlukan, kertas kerja ini sangat berguna dalam menunjukkan alur informasi akuntansi dari saldo yang belum disesuaikan ke daftar saldo yang disesuaikan dan laporan keuangan. Selain itu, kertas kerja akhir periode berguna dalam menganalisis pengaruh dari penyesuaian yang diajukan terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan, khususnya dalam bidang keuangan. Laporan keuangan terdiri dari 3 jenis laporan. 1. Laporan posisi keuangan. 2. Laporan perubahan modal. 3. Laporan laba rugi. 1. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau dikenal juga sebagai neraca adalah laporan sistematis yang mengenai aset kewajiban dan ekuitas pemilik dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Bentuk akun neraca ini disajikan dengan aset di sisi kiri dan kewajiban dan ekuitas di sisi kanan. Aset. 2 aset yang umum yaitu aset lancar dan aset tetap. Kas dan aset lainnya yang diharapkan akan dapat diubah menjadi tunai atau dijual atau digunakan dalam waktu 1 tahun atau kurang. Dalam kegiatan operasi perusahaan disebut aset lancar. Aset tetap. Aset ini meliputi peralatan, mesin, gedung, dan tanah. Harga akumulasi penyusutan dan nilai buku setiap jenis aset tetap biasanya dilaporkan di neraca atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kewajiban adalah jumlah utang perusahaan kepada kreditor. 2 jenis utang yang umum adalah kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar, kewajiban yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu pendek dan akan dibayar dengan menggunakan aset lancar. Kewajiban jangka panjang, kewajiban yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu yang panjang.
Ekuitas pemilik. Hak pemilik terhadap aset perusahaan disajikan di neraca di bawah di bagian kewajiban. Ekuitas pemilik ditambahkan ke jurnal kewajiban dan jumlah ini harus sama dengan jumlah aset. Yang selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah relevansi antara saldo awal dan saldo akhir dari modal atau ekuitas pemegang saham. Ini merupakan jenis laporan keuangan yang berisi rangkuman transaksi terkait dengan ekuitas pemegang saham selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga adalah laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan. Jurnal ini digunakan untuk menutup akun normal dan menyiapkan neraca akhir. Jumlah ini dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun normal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi 0 pada awal periode akuntansi. Bagian saldo ini bisa diubah menjadi 0. Saldo akun pendapatan dan beban dipindahkan ke sebuah akun yang disebut ikhtisar laba rugi. Saldo ikhtisar laba rugi lalu dipindahkan ke akun modal pemilik. Proses pemindahan disebut proses penutupan atau kadang disebut sebagai tutup buku. Jurnal penyesuaian kembali atau jurnal pembalik. Ayat jurnal pembalik merupakan kebalikan dari ayat jurnal penyesuaian terkait. Jumlah dan akun yang digunakan sama dengan dalam ayat jurnal penyesuaian. Posisi debit dan kreditnya berkebalikan. Contoh umum adalah gaji terutang pada karyawan yang dicatat sebagai akruan gaji pada akhir periode. Jika sebelumnya telah terdapat jurnal penyesuaian untuk mencatat akruan beban gaji, maka pembayaran gaji pertama pada periode berikutnya akan mencakup beban akruan ini. Tanpa ada penyelesaian khusus, utang gaji harus didebit sebesar jumlah gaji yang mewakili beban untuk periode berikutnya. Tetapi, terdapat ayat jurnal pembalik yang dapat digunakan untuk menyederhanakan analisis dan mencatat pembayaran gaji pertama pada periode tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan selebihnya kami mohon maaf. Salam.